Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitria Cayanisi Siagian. Saya dari kelompok 13 ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Yang pertama atau yang A, konsep dasar fungsi pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tere, yang mengatakan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, memberi dorongan atau aquating, dan pengawasan atau controlling. Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol, birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik karena apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati atau hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, tujuan dari fungsi pengawasan. Griffin tahun 2000 menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Yang A, adaptasi lingkungan, yaitu agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi terus dengan perubahan lingkungan. Yang B, meminimumkan kegagalan. Yang C, meminimumkan biaya. Yang D, antisipasi kompleksitas organisasi, yaitu agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengolahan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Yang selanjutnya atau yang ketiga, langkah-langkah dalam proses pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan terdiri dari yang pertama, penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak. Yang keempat, pengambilan tindakan koreksi. Selanjutnya, yang keempat, beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Di antara beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan sebagaimana diterangkan oleh Kreitner pada tahun 1992, yaitu yang A, terjadi penurunan pendapatan atau profit namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang B, penurunan kualitas pelayanan. Yang C, ketidakpuasan pegawai. Yang D, berkurangnya kas perusahaan. Yang E, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang F, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan yang baik. Yang G, biaya yang melebihi anggaran. Dan yang terakhir, yang H, adanya penghamburan dan inefisiensi. Selanjutnya yang kelima, karakteristik pengawasan yang efektif. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut. Yang A, akurat. Yang B, tepat waktu. Yang C, objektif dan menyeluruh. Yang D, terpusat pada titik-titik pengawasan. Yang E, realistik secara ekonomis. Yang F, realistik secara operasional. Yang G, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang H, fleksibel. Yang I, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dan yang terakhir atau yang J, diterima para anggota organisasi. Selanjutnya B, fungsi pengawasan dalam praktik. Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu awal, yaitu memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang diterapkan telah tersedia. Yang kedua, proses, yaitu memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga atau yang terakhir, akhir, yaitu memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah diterapkan.
Selanjutnya yang C, mempertahankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dan pengadilan merupakan fungsi penting dalam manajemen organisasi, khususnya manajemen organisasi perusahaan. Selain untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi perusahaan dapat tercapai, fungsi pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang dihadapi oleh perusahaan. Agar fungsi pengawasan senantiasa dapat dipertahankan, yaitu dengan cara terus berkomitmen melakukan pengawasan, misalnya dalam perusahaan agar tidak terjadi penyelewengan waktu, maka sistem absensi dibuat dengan sistem online dan direkam foto secara online, sehingga memiliki perusahaan dapat melihat apakah karyawan ini datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak, dan disertai foto setiap masuk dan keluar kantor. Yang terakhir, kesimpulannya adalah pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi ataupun menjadi mutlak dilakukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang insentif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.